Di sini saya akan menjelaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sistem respirasi pada tubuh, yakni faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan, saya mengambil beberapa faktor yakni seperti suhu, ketinggian, dan juga aktivitas manusia. Yang pertama ada suhu. Suhu yang tinggi ataupun rendah dapat mempengaruhi sistem respirasi melalui aktivitas enzim yang ada dalam tubuh. Yang kedua adalah ketinggian. Ketinggian dapat mempengaruhi oksigen pada udara yang masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi sistem respirasi. Yang selanjutnya yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini seperti bertani, industri, serta urbanisasi dapat mengubah udara maupun air mengalir untuk sistem respirasi makhluk hidup. Baik, di sini aku akan ngejelasin tentang intensitas latihan. Nah, intensitas latihan adalah tingkat kesulitan atau beban yang diberikan pada tubuh selama melakukan aktivitas fisik. Semakin tinggi intensitas, semakin berat kerja tubuh dan semakin besar manfaat yang diperoleh. Nah, contoh intensitas latihannya yaitu yang kadar rendahnya yaitu berjalan santai, yang kedua yaitu sedang, berlari pelan, dan yang tinggi itu seperti berlari cepat atau angkat beban berat. Akan menjelaskan yaitu jenis olahraga dan pengaruhnya terhadap sistem respirasi, yaitu lari sprint. Lari sprint melatih tubuh kita beradaptasi dengan kekurangan oksigen dalam waktu yang singkat dan memperkuat otot pernapasan kita. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, kebugaran fisik. Kebugaran fisik terutama daya tahan jantung paru sangat menentukan kemampuan tubuh dalam menangani beban kerja selama olahraga. Atlet dan individu yang aktif secara fisik cenderung memiliki nilai spirometri lebih tinggi dan lebih efisien dalam menggunakan oksigen. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu peningkatan volume tidal. Peningkatan volume tidal mengacu pada peningkatan jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan dari paru-paru selama satu siklus pernapasan normal. Peningkatan volume tidal dapat terjadi karena yang pertama itu aktivitas fisik. Saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga volume tidal meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, latihan pernapasan, seperti latihan aerobik atau latihan pernapasan diafragma. Kemudian yang ketiga, simulasi sistem saraf dalam kondisi stres atau berbahaya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang frekuensi peningkatan pada pernafasan nih. Nah, jadi frekuensi pernafasan yang normal itu dapat diukur pada saat seseorang itu dalam keadaan istirahat nih. Pasalnya, frekuensi pernafasan pada orang yang sedang beraktivitas fisik seperti saat berolahraga akan cenderung meningkat nih. Namun hal ini juga bukan berarti menandakan penyakit tertentu ya. Nah, perlu diketahui bahwa saat tubuh itu saat berolahraga ini otot-otot tubuh itu harus bekerja lebih keras lagi, dan agar tubuh bisa bekerja lebih keras diperlukanlah jumlah oksigen yang ekstra nih untuk menghasilkan lebih banyak energi. Peningkatan kapasitas paru-paru. Latihan fisik secara teratur dapat membantu kinerja otot pernapasan serta meningkatkan kapasitas paru-paru. Selama berolahraga, tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Dengan peningkatan kapasitas paru-paru, seseorang dapat bernapas lebih dalam dan efisien selama aktivitas fisik, yang membantu meningkatkan daya tahan dan performa olahraga secara keseluruhan.